Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi fluida. Fluida itu adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan bentuk pada tempatnya karena fluida tidak dapat menahan gaya geser. Makanya fluida itu tidak mempunyai ukuran atau bentuk pasti untuk bisa biasanya dibandingkan. Jadi untuk mengukurnya kita sebut dengan menghitung gaya fluida yang mana di dalamnya nanti melibatkan beberapa sifat fluida. Fluida itu sendiri itu biasanya adalah digolongkan dalam bentuk cairan atau gas, yang mana perbedaannya adalah kalau cairan itu praktis tidak kompresibel, sedangkan gas itu kompresibel. Kemudian cairan itu mengisi volume tertentu dan mempunyai permukaan-permukaan bebas, sedangkan gas itu dengan massa tertentu mengembang sampai mengisi seluruh bagian wadah tempatnya. Sifat-sifat fluida itu sendiri ada yang pertama massa jenis. Dia dilambangkan dengan ρ, ia adalah suatu ukuran dari konsentrasi massa dan dinyatakan dalam bentuk massa tiap satuan volume. Makanya rumusnya adalah ρ sama dengan massa per satuan volume. Satuannya yaitu kilogram per meter kubik. Untuk beberapa setiap benda itu biasanya mempunyai massa jenisnya tersendiri. Misalnya air. Air itu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Atau biasanya orang itu mengenalnya yaitu sebesar 1 gram per sentimeter kubik. Nah, berikutnya yaitu ada tekanan. Tekanan ini didefinisikan sebagai gaya normal per satuan luas permukaan. Biasanya yang mempengaruhi tekanan yaitu adanya gaya dan luas penampang. Hal ini kita bisa amati pada keadaan pada saat kenapa ayam itu lebih sulit berjalan di tanah yang lembek dibandingkan itik itu relatif lebih mudah, karena kita lihat jika luas penampang kaki bebek sama kaki ayam itu yang lebih luas adalah kaki bebek, sehingga gaya tekanannya juga lebih kecil. Kemudian hal itu juga kita rasakan kalau seandainya ditusuk sama jarum. Kalau misalnya luas penampang yang terlalu besar, maka rasanya itu lebih sakit. Jadi gaya tekanannya juga lebih besar. Maka kita rumuskan gaya tekanan itu P sama dengan gaya per luas penampang. Untuk satuannya sendiri itu ada dua, bisa kita pakaikan PA atau biasa juga bisa kita gunakan adalah Newton per meter persegi. Kemudian ada tekanan uap. Suatu permukaan di udara akan mendapatkan tekanan udara akibat adanya gaya tumbukan molekul-molekul udara pada permukaan tersebut. Contohnya ini adalah kenapa daerah dataran tinggi itu lebih dingin dibandingkan daerah dataran rendah. Karena daerah dataran rendah itu gaya tekanannya itu lebih besar. Kan kalau misalnya kita tertekan, mengalami tekanan, itu kan pasti yang posisi yang paling bawah itu adalah posisi yang paling banyak mengalami atau mendapatkan tekanan gitu. Makanya dataran rendah itu tekanan udaranya lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan molekul-molekulnya itu, molekul-molekul udaranya itu jadi mereka dalam jumlah banyak, sehingga mereka itu ada kemungkinan untuk saling bertabrakan atau bertumbukan yang menyebabkan udara sekelilingnya menjadi panas. Sedangkan kalau dataran tinggi itu dia tuh mendapat tekanan itu tidak terlalu besar karena memang molekulnya itu antar satu sama lainnya itu jaraknya jauh-jauh, sehingga jumlah molekulnya juga sedikit, sehingga untuk mengalami tumbukan itu juga jarang atau kemungkinan kecil itu tidak terjadi, makanya jadi lebih dingin. Kemudian ada tekanan air. Nah, tekanan air itu
biasanya rumusnya adalah tekanan P sama dengan P0, tekanan awal ditambah rho dikali gravitasi bumi dikali ketinggian. Nah, tekanan air ini paling banyak digunakan dalam rumus fluida karena bersinggungan dengan nantinya hukum-hukum fluida. Untuk hukum fluida sendiri itu ada 3. Yang pertama ada hukum pokok hidrostatistika, yang mana bunyinya adalah semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama dan dalam fluida yang sama, maka besar tekanan hidrostatik sama besar. Contohnya ini adalah di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat pada titik ini setara dengan titik yang B, C, D. Ini kan sebaris ya, pada titik yang sama. Dia itu maka mendapatkan tekanan yang sama dari atasnya. Nah, tekanan yang sama dengan fluida yang sama, artinya dengan cairan yang sama, makanya mereka dalam satu bejana, cuman beda bentuk. Nah, maka bisa disebut bahwa besar tekanan hidrostatisnya juga sama besar. Oleh karena itu, rumusnya jadinya tekanan di tempat yang pertama itu sama dengan tekanan yang diperoleh dari tempat kedua. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2 atau PA sama PB. Biasanya kayak gitu. Contoh soalnya misalnya gini. Diketahui rho 1 sebesar 0,8 gram per cm kubik. Nih rho 1 di sini. Kemudian jika dan rho 2 sebesar 1 gram per cm kubik. Ini untuk rho 2-nya. Jika tinggi cairan pertama H1 ini 10 cm, berapa perbedaan tinggi dengan cairan kedua? Maka tinggal kita terapkan rumus yang tadi. Rumusnya kan P1 sama dengan P2. Maka rho GH sama dengan rho GH. G-nya kita coret sama-sama karena nilainya itu ketetapan sama pasti. Tinggal kita pakaikan rho 1-nya 0,8, H-nya 10, sama dengan rho-nya ini 1, rho-nya 1, H-nya belum diketahui. Maka H sama dengan 8 cm. Yang ditanya berapa perbedaan tinggi? Delta H-nya berapa? Atau H2-nya berapa? Ditanyakan ya, berarti yang ini kan perbedaan tinggi itu di sini. Maka jawabannya adalah tinggal kita kurang 10 kurang 8, maka jawabannya 2 cm. Oke, berikutnya ada yang kedua yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal ini adalah hukum yang dihasilkan apabila diberi salah satu tekanan. Misalnya cuma di sini diberi tekanan dan tekanan satunya adalah tekanan keluarnya. Jadi tekanan ke dalam, yang ini tekanan keluar. Atau bisa kita sebut juga dengan tekanan yang dihasilkan oleh fluida pada ruang tertutup yang diteruskan. Ini di ruang tertutupnya. Kemudian diteruskan sama besar ke segala arah. Ini ke segala arah. Nah, ini keluarnya di sini. Rumusnya adalah gaya 1 per luas perampang 1 sama dengan gaya 2 per luas perampang. Nah, ini contohnya. Dicontohkan misalnya, ini kan bentuknya lingkaran ya. Ini tuh bulat. Bentuknya lingkaran. Misalnya jari-jarinya yang pertama di A1 jari-jari 5 cm. Kemudian rumusnya itu kan kalau lingkaran kan luas penampangnya maka pi r kuadrat. Nah, kemudian kalau R1-nya ini 5 cm, kemudian R2-nya
itu 20 cm. Mengalami dorongan ke bawah, ini ke bawah sebesar, berarti F1-nya 200, ini F 50 Newton. Nah, dari sini tinggal dimasukkan ke rumusnya. A1 sama dengan 2A2. F1 dia yang ditanyanya adalah F2-nya. Masukkan aja di sini. Berarti 250 per A-nya, masukkan rumusnya pi pangkat 2 sama dengan F2 pi akad 2. Ini pi-nya ketetapan sama-sama dicoret bisa. Kemudian R1-nya masukkan 5 pangkat 2 sama dengan F2, R2-nya 20 pangkat 2. Ini kalau dihitung F2 sama dengan ini 5 kali ini bisa dicoret sama ini tinggal 10. Ini 400. Ini 400 tambah 10 jadi 4000. Nah, gitu. Newton satuannya. Nah, hukum ketiga yaitu hukum Archimedes. Untuk mudah memahaminya, di sini ada video singkat, coba dipahami. Gimana sih cara kapal seperti Titanic yang masanya sangat besar dapat terapung di lautan? Nah, jawabannya ada pada prinsip Archimedes. Bayangin kapal Titanic yang besar dan berat ini seperti mainan kapal yang pernah kamu mainkan di bak mandi saat kecil. Saat kamu mencoba menenggelamkan kapalnya ke dalam air, maka kamu akan merasakan seolah ada gaya yang mendorongnya kembali ke atas. Nah, gaya inilah disebut sebagai gaya apung. Simpelnya, ini terjadi karena kapal mendorong air ke bawah dan air membalas dengan mendorong kapal ke atas. Kapal besar seperti Titanic itu bekerja dengan prinsip yang sama. Meski memiliki massa yang sangat besar, Titanic dapat terapung karena desain dan lambung kapalnya yang lebar dan dalam. Ini dapat membantu meningkatkan volume air yang dipindahkan ke samping saat kapal menginjak air. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip Archimedes, di mana semakin banyak air yang dipindahkan oleh suatu benda, maka semakin besar pula gaya apung yang diterima oleh benda tersebut. Nah, rumusnya adalah FA atau gaya apung sama dengan Rho GH. Rho massa jenis kali gravitasi, Rho GV. V-nya volume. Gimana sih? Nah, di sini juga ada video singkatnya untuk lebih mempermudah. Lanjut hukum kedua. Kali ini punyanya Archimedes. Kalimatnya lebih rumit ya, tapi intinya beliau lagi bahas gaya apung. Coba kita pahami dengan cara ini. Bayangkan kita lagi di gerbong kereta. Terus deretan kursinya hampir penuh. Tapi kita maunya duduk di kursi itu. Ya udah, kita maksa nyempil tuh. Nah, otomatis orang-orang di kursi pada geser kan? Dan begitu udah duduk, pasti kita ngerasa kayak digencet sama kiri kanan kita. Nah, kira-kira sama kayak waktu benda dicelup ke air. Benda itu otomatis ngegeser sekian volume air, dan volume air itu bakal memberi gaya menggencet atau menekan benda ke atas, jadi bendanya ngapung. Dari mana kita bisa tahu besar gaya apung? Kita kalikan volume benda yang tercelup dengan massa jenis air, lalu kalikan percepatan gravitasi. Hukum kedua. Walaupun hukum ini ngebahas gaya apung, benda tetap punya 3 kemungkinan kalau dia dicelup ke air. Pertama, pastinya terapung, kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kedua, benda akan melayang di dalam zat cair, kalau massa jenis benda dan zat cairnya sama. Ketiga, benda akan tenggelam kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, setelah melihat video tersebut, jadinya ada sedikit gambaran ya terkait dengan hukum Archimedes ini. Jadi Archimedes itu sama juga dengan mempelajari tentang gaya apung. Walaupun
kemampuan suatu benda untuk mengapung. Walaupun nyatanya di dalamnya tidak semua mengapung ya, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Nah, di sini kita ada sebuah soal, sebuah balok dicelupkan ke dalam air dengan rho airnya adalah 1 gram per cm kubik. Ternyata muncul sepertiga bagian ke permukaan. Jadi kita mau menghitung berapa massa jenis balok tersebut. Nah, dari soal ini bisa kita cari tahu ya bahwa memang kalau kita mau mencari massa jenis suatu pohon, suatu tanaman, itu biasanya kita itu adalah menebang atau mengambil salah satu bagian, misalnya di bagian cabangnya atau ya bagian cabang besar ujungnya atau bagian cabang yang besar di bagian tengahnya, kemudian dicelupkan ke dalam wadah air. Nanti kemudian kita lakukan perhitungan seperti ini. Jadi begitu. Kalau kita mau menghitung massa jenis suatu pohon. Nah, di sini di soal ini kita ketahui bahwa ternyata ada permukaan yang muncul ke bagian permukaan itu sebesar sepertiganya. Artinya di sini adalah kondisinya adalah pada saat kondisi terapung, maka gaya apungnya sama dengan berat balok. Berarti F-nya, sebentar. Karena dia mengapung, maka gaya apungnya sama dengan berat dari balok. Karena dia berat sama dengan berat balok, maka gaya rumus, masukkan rumusnya. Rumus gaya apung itu kan tadi rho air kali V kali gravitasi bumi. Rho G V. Kemudian V itu volume. Kemudian untuk gaya berat itu ada gaya berat suatu balok itu juga rumusnya sama. Rho G V. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan di sini itu untuk air. Sebentar, ini dihapus dulu aja. Keterangannya di sini adalah rho air kali V volume tenggelam kali gravitasi bumi. Kemudian kalau berat balok itu ada rho balok dikali V balok kali gravitasi bumi. Nah, karena sama-sama gravitasi bumi adalah suatu ketetapan, maka bisa kita coret. Kemudian dari sini kita samakan rho air 1, kemudian volume baloknya itu volume yang tenggelam ya, katanya kan yang sini kan dia volume tenggelam, sedangkan ini kan adalah yang muncul. Berarti kalau kita mau mencari volume yang tenggelam berarti 1 kurang 1/3, dapatnya 2/3. Di sini 2/3. 2/3 sama dengan rho balok kali V balok. Dikali V balok. Ini kita coret dulu. Sebentar. Ini kan V tenggelam. V tenggelam itu sama dengan 2/3 V balok.
Nah, dari 2/3 V balok. Berarti di sini 2/3 V balok. Sama dengan rho balok kali V balok. Nah, ini sama-sama jadi kita coret, tinggal rho balok sama dengan 2/3. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan soal-soal berikut ini yang mana akan menjadi tugas pada materi ini. Sekian dan terima kasih.